بزغت شموس الفضل والعرفان وبدت لنا في طالع الأزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ikram sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya sudah sampaikan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi Ustaz Ikram dan Ibu Evi beserta guru-guru yang sudah menemani saya selama 3 tahun terakhir ini. Dan juga yang saya hormati orang tua siswa kelas 7 yang baru mengawali perjalanan di sini. Saya ingin menyampaikan apa yang saya sudah sampaikan beberapa pekan yang lalu. Ustaz Ikram memberi saya kesempatan lagi untuk menyampaikan ini di pagi hari ini. Dan jangan lupa kita pertama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan berkat kepada kita supaya kita bisa bertemu di pagi hari ini di tempat ini. Dan juga kita curahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Tanpa Islam, tanpa perjuangan beliau, Islam tidak bisa sampai ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai alumni yang baru lulus saja. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya bisa sampaikan dan apa yang saya rasakan 3 tahun terakhir. Waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat dan pasti banyak hal yang saya alami selama 3 tahun ini. Banyak hal yang berubah dari saya karena akhirat. Mulai dari sikap saya, perilaku saya, dan gaya berbicara saya. Dan akhirat itu sudah merubah saya gitu. Karena dulu itu saya sering bikin masalah, sering bikin salah, selalu ditegur oleh Ustaz Ikram. Dan Ustaz Ikram selalu bilang kalau akhirat itu rumah bina akhlak, dan itu benar. Saya dulu ditegur dan mulai dari itu saya selalu merasakan perubahan gitu. Saya harus berubah, saya harus memperbaiki diri. Dan akhirat itu menurut saya seperti tangan yang meluruskan batang yang muda supaya pada saat dewasa tidak bengkok lagi. Dan juga menurut saya akhirat bukan cuma sekedar batu loncatan, tetapi akhirat juga sebagai roket yang melesatkan kita ke tujuan. Mungkin sedikit pengalaman dari saya yang teman-teman juga rasakan kalau dulu itu banyak hal yang kata saya bisa bikin, mulai dari hal seperti sikap, perilaku maupun akademis. Dulu Fikri saya bisa sapu got, sikat kamar mandi, pasang paving blok, saya bisa. Kerja-kerja matematika 100 nomor begitu saya bisa. Cuma sekarang di akhirat tuh ketemu dapat sama begitu. Dalam prosesnya dulu saya juga pasti begitu kayak tapi Fikir tahu kalau nanti ke depannya kata dapat keberkahan, ada sesuatu yang nanti kata dapat ke depannya. Dan sesuai namanya akhirat yang artinya kebaikan. Hal-hal di sini tuh yang Ustaz ajar tuh semua kebaikan. Dulu kata ngerasa banyak hal yang menurut kata baik, cuma di sini itu ternyata baik. Parapa kadang kalau nanti jatuh lagi, parapa ceburungku kalau nanti tunggu lagi. Tapi di situ ada kebaikannya. Coba kalau Bapak Ibu masuk ke dalam, pasti dia akhirat selalu bersih. Walaupun meskipun saya ada cleaning service, tetap bersih karena kata sendiri cleaning service. Dan mungkin itu yang Fikri rasakan di akhirat selama 3 tahun.
Dan mungkin saya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian, selalu semangat dan sabar. Masih banyak hal yang nanti kamu lewati di sini selama 3 tahun. Dan Fikri harap semoga adik-adik sekalian bisa selalu berprestasi dan membawa nama Al-Hera harum di mana-mana. Dan untuk terakhir kalinya mungkin Fikri sampaikan terima kasih untuk Ustadz, Ibu Evi, guru-guru dan semua orang yang terlibat di Al-Hera. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Ikram, juga yang kami sayangi Bu Evi, guru-guru dan teman-temanku sekalian, para bapak ibu dan adik-adik yang telah hadir, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta kita hari ini. Hari ini saya berkesempatan untuk membagikan sedikit pengalaman saya untuk adik-adik dan sedikit informasi juga untuk para orang tua. Selama saya 3 tahun menjadi bagian dari Al-Khairat, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru yang berharga. Pelajaran yang saya dapatkan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sosialisasi, mental, dan percaya diri. Selama sekolah di sini juga saya mendapatkan banyak hal baru yang tidak banyak ada di sekolah lain, seperti lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar, dan lingkungan yang tenang dan sunyi saat belajar. Di sekolah yang sangat luar biasa ini terdapat sosok-sosok yang sangat berjasa di balik Al-Khairat. Yang kami hormati Ustadz Ikram, beliau adalah orang yang sangat berjasa di balik berdirinya Al-Khairat. Beliau adalah orang tua sekaligus guru sekaligus orang tua kedua bagi kami. Beliau adalah orang yang selalu memperhatikan hal-hal kecil yang kami lakukan. Setiap kami melakukan kesalahan, beliau akan selalu menegur dan memberi nasihat agar kami menjadi lebih baik ke depannya. Nasihat-nasihat beliaulah yang membentuk karakter-karakter kami sekarang. Meskipun beliau sudah bertambah usia, beliau selalu memberikan yang terbaik untuk kami murid-muridnya. Sosok lain yang ada dalam lingkai Al-Khairat adalah Ibu Evi, menjadi orang tua kedua kami yang mengatur semua kegiatan kami di sekolah. Ibu Evi juga sering memberikan nasihat-nasihat untuk kami, memberitahu mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, memberitahu cara menjadi pribadi yang baik, dan banyak nasihat-nasihat baik lainnya yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak seumuran kami agar kami bisa tumbuh dengan hal-hal baik yang menemani kami. Kemudian ada Pak Mar'i, guru matematika kami yang sangat tegas dengan 1000 pengetahuannya. Beliau bukan hanya mengajari kami tentang ilmu matematika, beliau juga sering menambahkan pengetahuan umum untuk kami. Tidak jarang beliau menceritakan sejarah-sejarah Islam untuk kami sebelum atau sesudah proses belajar. Dengan itu kami menjadi tahu tentang sejarah Islam. Setelah menceritakan sejarah Islam, beliau akan memberitahu tentang pesan-pesan tersirat yang terkandung dalamnya agar kami bisa mengambilnya. Kemudian ada Pak Rino, wali kelas kami yang menemani setiap langkah kami selama 3 tahun. Beliau adalah guru yang sangat menyenangkan. Selama belajar dengan beliau sangat senang rasanya karena beliau selalu memberikan candaan-candaan pencair suasana. Ada Ibu Din, guru PKN kami yang selalu baik hati kepada kami dan lemah lembut. Beliau adalah orang yang selalu menyemangati kami agar kami tetap di sini sampai hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari di mana kami dinyatakan lulus. Beliau juga selalu mengingatkan kami agar kami selalu sabar dan menerima hal yang terjadi di sini dengan lapang dada. Berkat semua kerja keras Ustadz, Ibu Evi, Pak Mar'i, Pak Rino, Ibu Din, dan Kemudian kami menjadi siswa yang memiliki banyak pengetahuan.
Meskipun kami sering dimarahi dan dihukum karena kesalahan kami, beliau-beliau ini selalu sabar saat memberikan ilmu baru untuk kami. Kami tahu bahwa hukuman tersebut bukanlah hal yang buruk, tetapi cara mendisiplinkan kami agar kami menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi kadang susah rasanya untuk menerima hal tersebut dengan lapang dada. Seiring berjalannya waktu, kami tahu bahwa hukuman tersebut diberikan bukan dengan cuma-cuma, tetapi dengan tujuannya masing-masing. Selama bersekolah di sini juga, saya mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustadz. Beliau selalu berkata bahwa sepintar apapun seseorang, dia tidak boleh merasa cukup. Kemudian Ibu Evi, beliau berpesan bahwa kita akan bisa jika kita terbiasa melakukan hal tersebut. Dari Pemari, beliau memberikan pesan-pesan tersirat bahwa kita harus menyertai Allah dalam setiap kegiatan kita. Kita harus menjadi pribadi yang mudah bersosialisasi dan menjaga nama baik, merupakan pesan dari Pak Rino. Sedangkan dari Ibu Din, beliau selalu mengatakan agar kita harus menjadi orang yang adil kepada semua orang dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pesan-pesan dari beliau inilah yang menjadi bekal kami untuk melanjutkan perjalanan kami ke depannya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ustadz, Ibu Evi, Pak Mari, Pak Rino, Ibu Din, dan Kamu Tia. Terima kasih juga untuk Kamu Tia yang selalu ada untuk kami, selalu menemani setiap langkah kami, dan selalu menjadi sosok pendengar dan pemberi solusi terbaik untuk kami. Dan di sini juga saya mau berterima kasih seterusnya untuk teman-teman saya yang menemani saya dari kamu dari sekolah mana menjadi kamu lanjut sekolah di mana. Itu bukan waktu yang singkat untuk kami. Suka duka kami lewati bersama, manis dan pahitnya jalan yang kami rasakan bersama, dan sampai akhirnya kami akan melanjutkan perjalanan kami yang berbeda-beda arahnya. Selama 3 tahun bersama mereka, saya mengetahui apa arti dari pertemanan yang sebenarnya. Dan mereka bukan saya anggap hanya sebagai teman, tetapi mereka juga sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Dan untuk adik-adik yang baru masuk, mungkin bagi kalian tinggal di asrama dan terpisahkan dengan orang tua serta pembelajaran yang sangat ditegaskan, itu sangat melelahkan untuk kalian. Tetapi dari apa yang sudah kakak-kakak semua rasakan dan menjadikan kakak-kakak jadi seperti sekarang ini semua menghasilkan hal-hal baik. Dan dengan semua rasa lelah kalian, pasti kalian akan terbayarkan dengan semua kebahagiaan di akhirnya. Untuk yang tinggal di luar juga pasti juga merasakan lelah dengan tugas-tugas yang non-stop, apalagi dengan gangguan TV dan HP yang membuat kita tidak fokus untuk belajar. Tapi balik lagi, kalau semua rasa lelah itu akan terbayarkan dengan kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik dan para orang tua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ikram Ibrahim, yang saya hormati Ibu Evi, para guru-guru, para orang tua, dan juga adik-adik yang baru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya juga ingin berbagi pengalaman kepada adik-adik dan sekaligus informasi kepada para orang tua untuk yang kelak anaknya akan tinggal di asrama. Melewati berbagai pengalaman dengan usia yang terbilang baru memasuki masa remaja, jujur agak sulit bagi kami. Tetapi
Dengan semua itu, kami sebagai anak-anak mampu didorong untuk menjadi lebih berakal. Berawal dari masih belum terbiasa dengan aturan-aturan yang ada di sini, dengan adanya teguran, hukuman, dan lain sebagainya yang diberikan oleh ustadz beserta guru-guru, menjadikan kami pribadi yang lebih bertanggung jawab dan amanah. Perlu diakui bahwa banyak sifat buruk dari kami yang dapat kami ubah. Tapi asal Bapak Ibu dong tahu, ada satu sifat buruk dari katong yang paling bisa katong ubah, yaitu rasa mengiri yang kuat. Apalagi kalau misalnya katong jadi adik-adik, dengar kabar kalau misalnya kakak dong mau pulang, terus pas jadi kakak dengar kata adik-adik dong mau pulang, mama terus hati tadi suka main. Tambah lagi kalau misalnya katong bikin satu pekerjaan di asrama, katong selalu rasa kata, ini beres nih. Tapi pas Ibu Evi lihat, ya Allah, katong nak marah lagi. Saya tahu itu katanya yang bikin malu baik-baik atau Ibu Evi yang tahu jadi. Terima kasih untuk para orang tua, mama, bapak, ayah, bunda, ibu, serta umi, abi, dan abah. Karena berkat Bapak Ibu dong, katong bisa masuk menuntut ilmu di sini. Kalau mau bilang keputusan Bapak Ibu dong kas masuk katong di sini bukan pilihan yang salah, karena dari segi ilmu yang katong dapatkan, katong rasa apa yang guru-guru kasih itu yang paling bagus. Bukan cuma ajar katong tentang matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan mata pelajaran lainnya, tetapi juga mengajarkan katong tentang caranya kerja keras, sabar, menghargai, menyayangi, serta cara untuk menyikapi suatu masalah dengan lebih dewasa. Guru-guru yang selalu mau katong berhasil sama-sama, walaupun tanpa ajar ulang-ulang, yang rela temani katong berjam-jam perkara katong pun lomba dan lain sebagainya. Terima kasih untuk guru-guru Ibu Diana, Pak Reno, Pak Mardi, Kamutia, dan siapapun itu yang pernah jadi katong pelopor ilmu. Kalau untuk segi pergaulan, mama dan bapak kadang sih nggak usah khawatir lagi. Katong di sini paling bagus support sesama lain. Yang mana kalau beta rasa, sama harus rasa. Satu karena sama juga harus dapat. Untuk teman-teman yang pastinya paling Namira sayang, maka siswa bisa sama-sama baku mengerti, bisa baku terima sifat masing-masing, dan baku kuliah satu sama lain. Intinya, makasih semua sampai di titik sampai yang pas kemarin katanya hasil kelulusan keluar. Kepada kamu Tia yang setiap hari baku kuliah dengan katong di asrama, yang kadang ada marah gara-gara katong, yang selalu urus permasalahan asrama dengan katong rasa bahwa katong nih kelas 3, so pasti penguasa asrama. Cuman tanpa adanya kamu Tia, katong bisa bikin apa-apa. Kamu Tia yang selalu kasih sabar-sabar katong, yang selalu tahan-tahan katong, dan apapun itu yang pernah kamu Tia bikin par katong sih bakalan ubah. Dan yang pasti mama-mama dan bapak-bapak dia katong pun keberhasilan. Itu sama yang pernah luput dari Ustadz Ikram. Izin Ustadz, untuk Ustadz Ikram tentunya terima kasih banyak-banyak Ustadz sudah dikasih teguran par katong yang menurut katong itu pengalaman baru sekaligus paling berkesan bagi katong. Pengalaman yang bikin katong belum tahu apa-apa jadi tahu, yang bikin katong pun sifat anak-anak itu apa bisa hilang, yang bisa kasih pisah mana yang baik dan mana yang baik. Dan hal-hal lain yang bikin katong jadi lebih baik ke depannya lewat Ustadz teguran itu. Intinya jujur, Ustadz Ikram itu orang yang paling katong takut. Bukan takut, tapi katong segani. Yang kalau Ustadz lewat saja langsung akan angin beda. Yang kalau ada kata malah dengar Ustadz lewat langsung talang muda. Tapi apa? Berkat Ustadz punya
katong bikin, mana yang seharusnya katong bikin. Mungkin itu dulu untuk Ustadz Ikram, karena kalau misalnya sebut satu-satu saya nggak habis-habis. Yang imbang kalau misalnya katong cuma cari tahu Ustadz saja, karena di balik katong pun proses keberhasilan juga selalu ada Ibu Evi yang jadi pemain belakang. Ibu Evi yang selalu bilang, ibu cukup jadi pemain belakang saja. Maksud dari pemain belakang nih, yang mana orang-orang lihat katong kalung medali, angkat trofi, tahan sertifikat. Ternyata di belakang nih ada Ibu Evi yang jadi panongkang. Ibu Evi yang rela seng tidur demi katong pun waktu belajar, yang pastikan katong sudah kelas kabalong, yang hari H pas mau lomba rela bangun pagi rabus talor para katong alas porong. Sabang mau tahu katong datang lomba dengan baju rapi, padahal di belakang nih ada Ibu Evi yang semangat pas setrika katong pakaian. Belum lagi katanya mangan tetarto tampa, yang tanto bagara sesadiki paleo, bicara ulang-ulang masih tak paham. Itu baru pada lomba, belum lagi pas katong ujian. Mama asal mama dan bapak pada tahu, anto bangun lebih tempo daripada katong. Yang biasanya orang-orang pun jam alarm tuh jam beker, katong ini pada ini sudah. Katanya habis ujian, balik dari kelas ujian ke kelas sebelah, dari jauh dari suliat satu galas dengan kue 3 macam, kurang enak apa? Katong rasa lala, cuman Ibu Evi ini anta label lala ya. Katong makan Ibu Evi yang sempurna lapas dari katong pun keseharian, dari buka mata sampai tutup mata, makan anto atur, mandi anto atur, sesama sudah anto yang atur. Yang tiap hari itu aja seturun kabalong. Syatnya bikin apa saja dari tadi. Namira sama Kiran sudah cok nasi kabalong. Sama itu para apa? Perkataan punya baik. Walaupun di belakang nanti katong marah-marah, katong bikin muka busuk, katong mau mulu, katong pura-pura sing tahu. Tapi apa? Anto masih pak mengurus katong. Pesan saya dari katong para Ibu Evi tetap jadi sosok Ibu Evi yang katong kenal, yaitu katong mama di asrama. Untuk adik-adik, semangat untuk perjalanan barunya. Karena Mira yakin kamu juga pasti rasa lelah. Cuman yang tadi karena orang bilang sama itu akan terbayarkan. Sekian pesan dan kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.